Dr. Andes Haji Muhammad Hatta. Lahir dengan nama Muhammad Attar pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pria yang sering disapa Bung Hatta ini merupakan anak kedua dari pasangan Muhammad Jalil dan Siti Saleha. Ayahnya meninggal dunia saat Hatta masih berumur 7 bulan. Lalu ibunya menikah lagi dengan Agus Haji, seorang pedagang dari Palembang. Muhammad Hatta meniti pendidikannya di ELS Padang yang sekarang bernama SMA Negeri 1 Padang. Lalu ia melanjutkan ke Mulo sampai tahun 1917. Setelah itu, studinya berlanjut di Prince Hendrik School. Di luar itu, Hatta juga belajar tentang perekonomian yang mendorongnya menjadi anggota serikat usaha dan menjadi bendahara di Jong, Sumatera Nenbon. Pada tahun 1921 sampai 1932, Hatta melanjutkan studinya ke Belanda di Handels Hogeschool. Hatta mulai meniti karirnya bersama Suwardi Suryaningrat, Douwe Dekker, dan Cipta Mangunkusumo lewat organisasi Indische Vereniging, sebuah organisasi politik yang pada tahun 1924 berubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Di Perhimpunan Indonesia, Hatta mulai meniti karir di jenjang politiknya sebagai bendahara pada tahun 1922 dan menjadi ketua pada tahun 1925. Tahun 1926, Hatta mengenalkan nama Indonesia dengan memimpin delegasi ke Kongres Demokrasi Internasional untuk Perdamaian di Pierrefitte, Prancis, yang sejak saat itu nama Indonesia diakui secara resmi oleh Kongres. Lalu, Hatta bergabung dengan Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Kolonial, yang merupakan suatu kongres internasional. Pada tahun itu juga, Hatta bersama dengan Ali Sastromijojo, Nasar Datuk Pamuncak, dan Majid Jojo Hadiningrat ditangkap oleh penguasa Belanda atas tuduhan mengikuti partai terlarang. Mereka dipenjara selama 5,5 bulan. Mereka dibebaskan setelah Hatta berpidato tentang Indonesia merdeka. Tahun 1931, Hatta mengundurkan diri sebagai pimpinan PI karena ingin mengikuti ujian sarjananya di Belanda. Pada tahun 1932, Hatta kembali ke Indonesia dan mulai aktif di organisasi PNI. Pada 8 Desember 1941, Jepang mulai menguasai berbagai negara, salah satunya Indonesia. Pada zaman penjajahan Jepang ini, Hatta pernah menjadi ketua dari Putra. Hatta juga bergabung menjadi anggota dari BPU-PKI. Pada 22 Juni 1945, Hatta menjadi anggota dari Panitia 9, hasil bentukan BPU-PKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Agustus 1945, BPU-PKI berganti namanya menjadi PPKI, dan pada tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta diundang ke Dalat, Vietnam untuk dilantik menjadi ketua dan wakil ketua PPKI. Semenjak itu, Soekarno dan Hatta menjadi dui tunggal yang sulit dipisahkan. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta pernah diasingkan ke Rengas Dengklok oleh para golongan muda. Hatta juga merupakan salah satu tokoh yang ambil bagian dalam perumusan teks proklamasi bersama Soekarno, Ahmad Subarjo, Soekarni, dan Sayuti Melik. Pada 17 Agustus 1945, Hatta menjadi tokoh kedua yang mendampingi Soekarno dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945, Hatta secara resmi dipilih untuk mendampingi Soekarno sebagai wakil presiden pertama Indonesia.
Selama menjabat sebagai wakil presiden, Hatta banyak berjuang untuk kedaulatan Indonesia. Berikut adalah karir Muhammad Hatta selama menjadi wakil presiden RI. Pada tanggal 18 November 1945, Hatta menikah dengan Rahmi Rahmin, dan mereka dikaruniai 3 putri yang bernama Mutia, Gemala, dan Halida. Akhirnya, pada tanggal 30 November 1956, Muhammad Hatta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden, jabatan yang telah dipegangnya selama 11 tahun. Tahun 1963, Bung Hatta pertama kali mengalami jatuh sakit dan mendapat perawatan di Stockholm, Swedia. Dan pada tahun 1979, di mana tahun tersebut merupakan tahun kelima Bung Hatta masuk ke rumah sakit, kesehatan Bung Hatta semakin menurun. Hatta wafat pada tanggal 14 Maret 1980 pada pukul 18.56 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Setelah 11 hari ia dirawat di sana. Keesokan harinya, Hatta disemayamkan di kediamannya di Jalan Diponegoro nomor 57 Jakarta. Hatta dikebumikan di TPU Tanah Kusir, Jakarta, disambut dengan upacara kenegaraan yang dipimpin secara langsung oleh Wakil Presiden pada saat itu, Adam Malik. Banyak penghargaan yang Bung Hatta terima atas hasil kerja kerasnya untuk Indonesia selama hidupnya, antara lain beliau memiliki karakter yang patut untuk kita teladani. Keteladanan Muhammad Hatta sebagai negarawan ini bisa menjadi contoh bagi masyarakat Indonesia sekarang ini.